Tanda seru. Seluruh orang sudah sangat kelelahan, dan kepalanya juga pusing, hampir pingsan. Chen Ping, yang baru saja pergi, memuntahkan seteguk darah. Ziyan di lautan kesadaran terus memanggil Chen Ping agar Chen Ping tetap terjaga. Baru saja, Chen Ping hanya bertahan di depan semua orang di keluarga Ning. Jika dia menunjukkan kelemahan seperti itu, Chen Ping tahu bahwa keluarga Ning pasti tidak akan mampu menahan godaan Dewa Raja Gong dan akan menyerangnya. Terutama leluhur keluarga Ning, Chen Ping selalu merasa sangat akrab dengannya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia tersandung seperti ini entah sampai kapan, Chen Ping tidak bisa bertahan lagi dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tepat ketika Chen Ping terjatuh, sesosok tubuh muncul dengan cepat. Orang tersebut adalah Luo Xi yang telah melarikan diri. Melihat Chen Ping yang pingsan, dia langsung menggendong Chen Ping di punggung dan kirinya. Pada saat ini, saat Chen Ping bertarung dengan Qi Peijia, 5 orang bergegas. Sekilas, kelima orang ini semuanya memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7, 5 di antaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, mereka bisa dianggap master. Salah satu pria berkepala dan bertubuh singa sedang menatap sekeliling, matanya tajam. Raja Singa, ini adalah medan pertempuran antara dewa dan iblis. Bagaimana bisa ada aura busur Raja Dewa? Menurutku kamu salah. Saya menemukan bahwa setelah busur Raja Dewa diambil dari lembah orang mati, Anda menjadi gugup. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, dimensi lain. Bagaimana busur Raja Dewa bisa muncul di sini? Kata seorang pria dengan wajah pucat dan bintik-bintik di wajahnya. Raja Macan Tutul, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah orang yang mengambil busur Raja Dewa juga memasuki medan perang antara dewa dan iblis? Jika itu masalahnya, wajar jika aura busur Raja Dewa ada di medan perang para dewa dan iblis. Seorang lelaki tua lain dengan mulut lancip dan pipi monyet mencibir. Raja Kera, apakah kamu tidak takut saat mengatakan ini? Jika orang yang mengambil busur Raja Dewa benar-benar memasuki medan perang para dewa dan iblis, menurutku kita harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini secepat mungkin. Kalau tidak, tak seorang pun di antara kita akan bisa melarikan diri jika seseorang menarik busur dan menembakkan anak panah. Raja Macan Tutul berkata kepada lelaki tua dengan mulut lancip dan pipi monyet. Perasaanku tidak salah, busur Raja Dewa pasti sudah muncul. Sekarang kita tinggal mencari siapa yang mengambilnya. God King Bo, kamu dapat mengambil kembali God King Bo. Petik 2. Raja Singa mempercayai perasaannya. Lion King, aku bukan spoiler, tapi biarpun kamu mengambil kembali busur Raja Dewa, bisakah kamu menariknya? Busur Raja Dewa telah tertanam di lembah orang mati selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa melepasnya. Kamu masih ingin mengambil busur Raja Dewa. Menurutku usahamu tidak sia-sia. Kami sebaiknya kita menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan di medan perang para dewa dan iblis ini. Itu adalah harta karun, kata Raja Macan Tutul sambil bercanda. Raja Singa menatap Raja Macan Tutul dengan dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Oke, kita semua harus bertindak cepat. Kita akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi jangan sia-siakan. Saat ini, kekuatan iblis semakin kuat, dan kebencian serta pengejaran iblis oleh para biksu manusia semakin berkurang, dan beberapa bahkan telah mencapai kerjasama. Kami, suku orc, adalah yang terlemah saat ini. Kami harus bersatu di masa depan, jika tidak, hidup kami akan sangat sulit di masa depan. Kata seorang pria parubaya dengan alis berbintang, mata tajam, dan wajah merah. Raja Iblis berwajah seribu benar. Kita para orc harus bersatu. Kudengar kota kerajaan Mingli dan kota kerajaan Iblis Yihe bertarung lagi. Kali ini sangat ramai. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Kedua orang ini adalah yang terlemah, tapi mereka bertarung paling bahagia. Mereka telah bertarung satu sama lain sepanjang hari, dan mereka belum mengerahkan tenaga mereka ke dalam berlatih. Seorang wanita berpakaian sangat genit berkata, ini adalah satu-satunya wanita di antara mereka berlima. Putri Rubah, menurutku di antara 3 penguasa dan 4 raja kita, kamu adalah yang paling berpikiran jahat, licik terhadap orang lain sepanjang hari. Kamu mendapatkan posisi ini dengan tidur, kan? Raja Kera terkekeh. Wajah Ratu Rubah menjadi dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, dasar monyet bau, kamu ingin tidur,
tapi aku tidak akan membiarkanmu tidur. Oke, berhentilah berdebat. Kita akan bertindak sendiri-sendiri. Jika kita menghadapi keadaan darurat, kita akan segera menghubungi satu sama lain. Kali ini di medan perang para dewa dan iblis, kita harus menemukan lebih banyak harta untuk meningkatkan kekuatan Or kita secara keseluruhan. Raja Iblis berwajah seribu berkata dengan ekspresi serius. Beberapa orang mengangguk lalu berpencar. Sepertinya mereka semua menghormati Raja Iblis berwajah seribu. Di sisi lain, Chen Ping digendong oleh Luo Xidan dengan cepat melintasi gurun dan sampai di negeri puncak gunung. Lingkungan di sini telah berubah, dengan puncak gunung yang bergelombang dan pepohonan hijau yang rimbun, sehingga mudah untuk mencari tempat bersembunyi. Luo Xi menggendong Chen Ping di punggungnya ke sebuah gua. Melihat Chen Ping yang pucat, terluka parah dan tidak sadarkan diri, Luo Xi juga sedikit tidak berdaya. Dia juga tidak memahami perawatan medis, jadi dia hanya bisa melihat Chen Ping tanpa daya, berharap Chen Ping akan bangun dengan selamat. Begitu saja, Luo Xi menjaga Chen Ping, tapi sudah siang dan malam, dan Chen Ping tidak membuat gerakan apapun. Saat ini, Luo Xi sedikit cemas, sudah lama sekali dan Chen Ping belum bangun, jadi dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Jika Chen Ping tidak bangun, Luo Xi tidak akan menyembuhkan Chen Ping, dia hanya bisa menunggu Chen Ping bangun dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tepat ketika Luo Xi sedang cemas, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di luar gua. Luo Xi mengerutkan kening, jantungnya berdebar-debar, lalu melambaikan telapak tangannya dengan lembut, menutupi Chen Ping dengan napas, dan dia sendiri yang keluar dari gua. Sekarang Chen Ping tidak sadarkan diri dan nafasnya sangat lemah. Luo Xi menggunakan nafasnya sendiri untuk menutupi nafas Chen Ping agar orang lain tidak dapat mendeteksi nafas Chen Ping. Tepat ketika Luo Xi keluar dari gua, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depannya. Luo Xi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menarik napas dalam-dalam dan sehelai rambut jatuh dari atas kepalanya. Ekspresi Luo Xi berubah drastis, dan dia dengan cepat menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada luka. Ternyata ada penyihir kecil yang bersembunyi di gua ini. Kupikir akan ada mangsa besar. Seorang wanita dengan sosok yang sangat menggairahkan dan riasan tebal muncul di depan Luo Xi. Terlebih lagi, di belakang wanita ini, sebenarnya ada ekor berbulu putih. Luo Xi sekilas tahu bahwa wanita itu adalah Or. Siapa kamu? Saya Luo Xi dari Lembah Roh Darah, dan pemilik Lembah Roh Darah adalah ayah saya. Luo Xi mengumumkan nama keluarganya, hanya berharap untuk menakut-nakuti pihak lain dan mencegah pihak lain menyakitinya. Karena Luo Xi bisa merasakan kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya. Jika wanita ini tidak berbelas kasihan sekarang, kepala Luo Xi akan tergerak. Terkikik, wanita itu tertawa, kamu tidak perlu memindahkan Lembah Roh Darah untuk membuatku takut. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak peduli siapa kamu. Petik 2. Namaku Baiqian, dan banyak orang suka memanggilku Ratu Rubah. Putri Rubah. Luo Xi tertegun, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Melihat ekspresi Luo Xi, Baiqian sepertinya telah menebak sesuatu. Dia tersenyum ringan dan berkata, penyihir kecil, pernahkah kamu mendengar tentang aku? Luo Xi mengangguk. Lalu apa yang sudah kamu dengar tentang aku? Baiqian terus bertanya. Luo Xi tidak berani mengatakannya, lagi pula rumor di luar sangat tidak menyenangkan. Kamu tidak perlu takut, aku pernah mendengar rumor tentangku di luar. Katakan saja dengan berani. Baiqian melepaskan pesona di tubuhnya dan bahkan ekor berbulu putih di belakangnya, seperti tetangga. Yang tertua saudari memandang Luo Xi dan berkata, melihat perubahan pada tubuh Baiqian, Luo Xi merasa lebih nyaman. Jadi dia berkata, dikabarkan bahwa kamu adalah seorang penyihir yang berspesialisasi dalam menyerap esensi manusia untuk pelatihan. Kamu juga kejam, membunuh orang yang terlihat dan makan anak-anak. Awalnya Baiqian yang memiliki senyuman di wajahnya, tiba-tiba berubah menjadi galak saat mendengar kata, memakan anak-anak. Ketika Luo Xi melihat ini, jantungnya menegang, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Sialan, bajingan-bajingan ini, biarpun mereka bilang aku tidur dengan laki-laki, mereka malah bilang aku memakan anak-anak. Aku paling suka anak-anak, bagaimana aku bisa memakan anak-anak? Orang-orang tua ini diambil alih oleh wanita sepertiku. Saya merasa seperti saya tidak punya wajah, jadi saya hanya menyebarkan rumor tentang saya. Saya ingin mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tentang saya memakan anak-anak,
dan saya harus mengulitinya. Mata Baiqian membelalak karena marah, seolah dia ingin membunuh seseorang. Setelah beberapa saat, kemarahan Baiqian menghilang, dan dia sekali lagi tersenyum dan berkata, "Penyihir kecil, menurutmu apakah aku sebaik rumor yang beredar?" Luo Xi menggelengkan kepalanya, "Ini tidak seperti. Hahaha, gadismu masih terlalu naif. Hanya karena aku tersenyum padamu, apa menurutmu aku bukan orang seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sangat polos. Beraninya ayahmu meninggalkanmu di sini. Tidak ada aturan di medan perang antara dewa dan iblis ini. Jika kamu bertemu orang jahat, dengan kekuatanmu, bukankah kamu anak domba yang harus ditipu? Disembelih. Apa yang kamu lakukan di gua ini? Kenapa kamu tidak mengikuti ayahmu?" Baiqian bertanya. Aku menunggu ayahku dan yang lainnya. Mereka pergi berburu harta karun. Kekuatanku terlalu rendah, jadi aku menunggu mereka di sini. Mereka akan segera kembali. Saat Luo Xi sedang berbicara, matanya selalu mengintip ke dalam lubang tanpa sadar. Baiqian sekilas tahu bahwa Luo Xi berbohong, jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Apa yang ada di dalam gua? Apakah ada harta karun yang kamu temukan?" "Tidak, tidak ada apa-apa," tanda seru. Luo Xi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiqian tidak mempercayainya dan berjalan menuju gua, sementara Luo Xi buru-buru menghentikan Baiqian. Melihat ini, Baiqian menjadi lebih yakin bahwa ada sesuatu di dalam gua, jadi dia berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" Setelah mengatakan itu, Baiqian melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan langsung mendorong Luo Xi ke samping. Baiqian masuk ke dalam gua dan melihat Chen Ping terbaring di tanah. "Aku tidak menyangka kamu akan mengadakan pertemuan rahasia dengan pria tampan di usia semuda itu. Pantas saja kamu begitu gugup. Apakah pria ini pacarmu?" Baiqian berkata, lalu menatap Chen Ping. "Tidak, dia bukan pacarku. Kami hanya teman biasa. Tuan Chen terluka dan saya membawanya ke sini." Luo Xi dengan cepat menjelaskan. "Apakah kamu terluka?" Baiqian berkata sambil berjongkok untuk memeriksa Chen Ping. Baiqian mengulurkan tangan dan menyentuh dada Chen Ping, ini mengejutkan Luo Xi, dan dia menamparkan Baiqian dengan satu telapak tangan. "Jangan sentuh Tuan Chen. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhnya." Luo Xi meraung marah, Chen Ping telah menyelamatkan nyawanya, tentu saja Luo Xi tidak bisa melihat Chen Ping disakiti. "Dasar penyihir kecil, kenapa kamu begitu gugup? Aku hanya memeriksa lukanya." Baiqian bahkan tidak menoleh ke belakang, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan hembusan nafas menghempaskan Luo Xi ke samping. Luo Xi ingin bergerak, tetapi ternyata dia ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tanda seru. Baiqian mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan dada Chen Ping. Telapak tangan seputih salju dan halus, bersama dengan dada perunggu Chen Ping, membentuk dampak visual yang sangat menarik. Namun saat Baiqian menyuntikkan nafas ke tubuh Chen Ping, tiba-tiba cahaya putih melintas di dada Chen Ping, dan tubuh Baiqian sepertinya didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Baiqian mundur beberapa langkah sebelum berhenti, lalu menatap Chen Ping dengan kaget.